Bersama Arno dan Delpi dari Dongker di sini. Tapi pas hari H itu apa yang dilakuin seharian Delpi? Modal, makan, Tidur. Ngechatin orang-orang. Ngecat siapa aja inget? Waktu itu tuh ada momen aku nggak berani ngechat orang yang apa ya istilahnya, nggak begitu deket ya gitu. Terus yang deket anak-anak band, terus pacar, habis itu adik tuh aku chat sama teman-teman terdekat lah. Iya ya. Terus aku chatin terus aja buat jadi teman. Oh. chat gimana maksudnya? Temen curhat aja. Ya ngobrol langsung gitu. Keadaan. Iya iya. Tapi hari pertama itu yang datengin Delpi tuh Mas Prabu. Oh iya, Prabu datang. Prabu tuh. Datang ke rumah berarti. Siang-siang. Rumah yang dua. Terus kedua Arno, ketiga Intan. Jadi slot. Datang ke si Delpi tapi ngobrolin musik kan. Si Delpi tuh lihat Ada rilisan baru nih. si gila tuh aing keur lieur cenah anjing ngobrolin musik. Berarti curhat pertama kali yang face to face sama Prabu langsung ngobrol. Prabu. Tapi di hari pertama tuh banyak orang yang nggak kebayang tiba-tiba ngechat saya gitu. Oh iya. Yang paling aneh Doci sih. Oh iya, serius? Ya kayak ngerasa senasin, wah ini ada bocah, kasihan. Terus jadi chattingan aja. Jadi curhat saya paling aneh tuh ke Doci sih. Oh iya? Nggak kebayang gitu curhat ke Doci ngapain ya? Iya tiba-tiba. Tapi karena dia ngechat duluan jadi saya mencoba terbuka. Soalnya dia ngajak main. Oh. Tanggal 3 Juni dia acaranya. Terus saya tanya, nggak apa-apa nih Mas Dongker kayak gini? Wah nggak apa-apa dong. Wah terus saya nangis tuh. Iya sih. Tapi curhat yang paling aneh nggak ada yang lebih aneh daripada curhatnya Arno ke Rambo. Rambo ya. Iya. Itu nggak ada yang lain sih. Itu the best sih. Gak ada. Tapi keluarga tahu nggak akhirnya Mas? Tahu lah hari ke-3 tahunnya tuh. Awalnya tuh Orang tua. Orang tua. Kalau ibu tahu hari kedua tuh tahu langsung. Diceritain adik saya terus ngechat saya terus jadi chattingan. Terus ayah saya tuh tahu dari adik saya yang paling kecil hari ketiga, tapi kayaknya ceritanya nggak detail. Terus teman saya namanya Aziz, tuh datang ke rumah ngeceritain. Ngejelasin ke orang tua. Oh. Respon orang tua gimana Mas? Responnya gimana? Nih yang boleh ceritain gak sih? Yang mana? Yang Ajis ke rumah? Kan aku cerita. Nggak yang detailnya gitu. Coba. Baru diceritain tadi tuh Mas. Bukan tadi. Kemarin sama Ajis. Jadi responnya tuh kayak Ajis lagi di Surabaya, tiba-tiba disuruh datang ke rumah Delpi. Ke Blitar berarti. Kebetulan emang lagi ke Emang mau Blitar, pulang, ya. tapi besoknya pulang. Terus sebenarnya nggak, kalau Ajis cerita tuh bukan ngejelasin kayak apa ini gini. Enggak, cuma ditanya Delpi tuh terkenal apa katanya sekarang nih. Oh, Kata kayaknya. Ini Om gitu dia. Spotify-nya list. Delpi tuh ngeband lagunya kayak apa katanya? Style katanya. Batas pedut ini sebentar. Bukan. Katanya yang bertaruh itu. Nah, style sekarang, style tuh. Langsung nangis katanya. Oh iya. Iya. Wah, kayak gitu. Responnya jadi gak ada wah gini-gini enggak, kayak cuman gitu dong. Oke, berarti ini gak boleh gitu. Gitu. Langsung mungkin konfirmasi ke Delpi. Dia harus cerita ke saya. Tapi waktu cerita ke aku tuh udah tahu dia detailnya. Iya. Soalnya waktu itu narasi udah naik, terus Iya. narasi tuh masuknya tuh udah ke grup-grup yang nggak ada musiknya. Oke. Grup RT, grup desa. Oh iya. Anjing. Tapi kalau di konteksnya beda, maksudnya kalau di anak musik kan, ini kan, wah aneh nih. Iya. Itu, wah selamat ya Delpi. Masuk TV gitu kan. Iya. Masuk TV ya? Ya narasi nggak maksudnya masuk narasi. Masuk sih ya benar-benar. Festis gitu lah, Iya. di Blitar waktu itu. Ya, teman-teman SMA itu tuh malah ngasih selamat. Oh iya. Iya. Bukan jadi kayak kenapa lu ada apa lu enggak gitu. Enggak. Oh. Karena emang udah Jadi musik, jadi anomali ya, maksudnya jadi ini. Iya, jadi saya tuh bingung jadinya mau ngasih. Oh ya, makasih gitu bingung. Tapi asal makasihin sih. Iya, tetap ya berarti. Jadi Ya. ada support moral juga lah. Moral soalnya. Iya. Tapi sekarang statusnya tuh udah dilanjut apa gimana? Mundur. Akhirnya mundur. Ya, kayak kata cerita Arno tadi waktu Aziz datang terus ceritain, ayah saya jadi lebih terbuka gitu, maksudnya ngasih kesempatan buat berkarir di tempat lain lah. Oke. Terus karena udah ada pencapaian yang ceritakan Aziz, jadi ya udah. Sekarang udah resmi mundur berarti. Udah resmi mundur, cuma surat mundurannya udah diajukan, SK-nya udah ada, tapi kalau nge-search di website KPU yang waktu itu viral, kayaknya masih ada nama saya sih. Belum Kalau dicabut. status caleg tuh emang belum ada, jadi kayak self proclaim aja kemarin tuh Mas Yan. Oh. Kan Oke. pendaftaran caleg tuh masih belum ada, belum sekarang. Belum dibuka berarti. Sebenarnya jadi itu belum tercatat berarti sebenarnya ya. Ya kalau mau formalnya tuh masih caleg lah.
Oh, bakal calon legislatif ya. yang diajukan. Udah calon bakal lagi ya. Iya. Iya. Bakal calon. Aduh, masih banyak pra eventnya masih banyak itu. Dari ba, dari ca, nanti baru jadi da. Oh iya. Berarti sekarang akhirnya itu keputusan mundur emang Delpi yang mengajukan apa langsung dari orang tua udah mundur aja gitu. Orang tua karena apa ya, dari sebelumnya tuh saya emang nggak mau kan, cuma akhirnya karena banyak hal yang akhirnya menurut saya tuh pilihan paling efisien dan paling oke tuh buat saya ikut dulu aja. Ya, pada saat itu. Pada saat itu sampai kejadian kemarin, karena kejadian kemarin akhirnya si keputusan mundur dari ayah saya, saya langsung lega lah, langsung oh mantap. Oh jadi nggak ada kayak gas gitu ya? Gas. Tapi kalau kemarin nggak ada kejadian viral gitu, Masih lanjut Lanjut nggak? Bisa jadi lanjut. Jadi sebenarnya kejadian viral kemarin tuh masih banyak hikmahnya sih. Iya. Ya, nggak bener-bener 100% buruk gitu lah. Iya. Masih banyak hikmahnya lah. Ya, salah satunya itu jadi saya bisa mundur tuh berterima kasih pada netizen lah. Itu disadarkan oleh barudak eta ya. Selalu ada hikmah di balik kejadian benar. jadi kesimpulannya ada, maksudnya selama ini bukan benar-benar pilihan Delpi, Bukan. Pribadi ya. Bukan. malah jadi karena kejadian kemarin ada apa istilahnya, ada jalan buat mundur lah. Dibukakan lah jalannya kemarin. Diikhlaskan Yo, sama ini keluarga. Tapi ada nggak sih di netizen itu yang kelihatan sama Arno atau sama Delpi sebenarnya sih ini tuh nggak dengerin Dongker, cuman ikut-ikutan FOMO doang. Banyak. Terus kan aku adminnya Dongker juga kan. Iya. Jadi baca gitu kayak wah ini siapa gitu kan, kayak mungkin atau enggak komen-komen di YouTube kan aku baca juga tuh. Banyak yang emang bukan, bahkan baru tahu Dongker tweet Gara-gara kejadian itu. itu apa ada lagu Bertaruh sama ada kejadian billboard itu. Lebih banyaknya tuh sebenarnya tahu sih Dongker, udah ada yang tahu, tapi pasti tahunya tuh Bertaruh pada Api gitu. Tapi semenjak kejadian itu kan jadi makin ini ya, pendengar Bertaruh ya, waktu kemarin kata Mas Dito tuh Naik banget banget gitu. Jadi terima kasih juga. Ya, ada untungnya juga. Yang paling lucu tuh ini, followers Dongker waktu itu 8.000 ya. Yang lihat store-nya tuh 17.000. Oh iya. Itu dijual ke klien tuh bagus tuh. Engagement bagus itu. Tapi yang follow saya kan juga banyak tuh. Terus kan langsung private IG. Request DM-nya kan banyak. Isinya tuh kontol. Mantap, Bro. Ya banyak itu second account pasti ya. Akun-akun telur pasti ya. Semuanya rata-rata malah Akun telur. Iya. Ya rata-rata. Bukan akun Tapi asli yang gitu. akun asli mah tetap ada. Ada juga. Ada ya, yang cuek ya. Sekarang billboardnya udah turun. Udah turun billboardnya tuh ternyata ada 7. Oh ada 7. Muka senyum saya yang luar biasa itu ada 7. Tapi sebenarnya Delpi itu di partainya itu dulu jabatannya sebagai apa sih? Kalau secara administrasi emang ini ketua. Oh ketua. Why? Serius? Pimpinan cabang Kota Blitar. Anjrot. Ketua. Ketua partai. Ketua partai. Itu waktu itu ini mah kan kita awam ya maksudnya ya. Kita awam sama Dunia itulah. dunia itu Skena lah ya. itu, skena itu. Kenapa bisa jadi ketua tuh? Apa emang mencalonkan, apa ada kampanyenya buat jadi ketua apa gimana dulu? Enggak sih, ini kan partai baru ya, partai baru. Ini apa ya? Aku juga ada takut ini sih. Ya, Karena kalau saya juga awam ya. Cuma Iya. tuh kalau dari partai tuh pasti dari ya udah lah, dari mulut, dari percaya ke percaya, yang mana akhirnya si kepercayaan itu dibangun dari ikatan yang udah lama. Oke. Ikatan Iya. yang udah lama tuh partainya kan yang berdiri kan emang Anas. Urbaningrum. Iya. Terus ketuanya ada Gede Pasek dan loyalis-loyalisnya yang lain lah. Iya. Ayah saya tuh temen SMA-nya. Oke. Si Anas ini tuh saya manggilnya emang udah om ya, udah kayak kerabat aja lah. Iya. Meskipun gak sedarah tapi udah apa ya, friends and family. Oh, Iya, deket iya, banget iya. lah ya. Deket banget lah sama keluarga dari kecil, sama ketemu dia saya. Terus ya udah, karena ada gerakan ini ayah saya terlibat, ayah saya tuh mendorong saya untuk terlibat. Jadi bentuk kalau mau daftar jadi apa ya, dijadikan wali kota tuh ya emang Bisa. lobby-lobbyan. Oh. Jadi lobby Oke. ke Pimnas, ke Pimda sama Cap. Oh. Tapi itu sebenarnya tugas ketua partai itu apa sih? Menjalankan partai sih. Ya udah kayak punya perusahaan aja. Oh iya. Oh. Berarti dulu sama Gridi sama Dongker kegiatannya gimana ngebaginya? Nah itu dia yang edan nih. membagi Iya, sebagai ketua gitu Ini kan anggap ada dua dunia berarti kan Bagian dua. saya. Iya.
Di partainya ketua, di Gerindra sebagai yang punya gitu. Gimana itu baginya? Di Dongker sebagai gitaris. Di Ciburial sebagai main suling. Gimana ya? Banyak juga agenda. Saya tuh sebenarnya kebanyakan kerjaan tuh nggak yang into banget ke eksekusi. Jadi yang bantu emang banyak. Yang bantu kalau di Grididas juga kan saya emang yang ngurusin konten sama ngontak beberapa orang ya. Cuma tuh saya yang di laptop terus ngerjain lama gitu nggak begitu banyak kerjaan kayak gitu. Karena akhirnya kayak produksi kaset dibantu Arno, produksi nge-vendor kan dibantu Arison. Oke. Ada delegasinya lah. Iya. Delegasinya terus ada sekarang yang timnya Greedy termasuk saya itu kan ada 5 orang kan. Jadi saya tuh secara fisik tuh nggak begitu dibutuhkan dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Jadi banyak hal di luar Greedy atau Dongker tuh yang saya kerjakan juga sih sebenarnya. Bahkan di luar partai juga. Kalau waktu itu masih ngerjain partai. Masih partai itu masih ini, partainya tuh masih baru. Belum ada setahun. Jadi kerjaannya tuh masih administrasi aja. Yang tujuannya tuh gimana sih partai ini bisa ikut pemilu gitu. Oh. Jadi partainya udah bisa ikut pemilu 2024 sebenarnya. Udah bisa. Lolos, ya. Tapi buat partai sendiri kejadian viral kemarin Delvi Impactnya disebut baik nggak buat partai? Baik. Orang partai baru terus semua anak muda tahu partai itu gara-gara Delvi. Dapat marketing gratis gitu kan. Iya makanya kalau kata NWA gitu kan, bad news is a good bad publication is a good publication. Ya, Makanya dilepas kali ya. Gak apa-apa deh cabut. udah ngasih modal bagus. Ya. Ketika partai lain mencoba masuk ke anak muda ini langsung langsung jadi pembicaraan hot. Di Twitter lagi, maksudnya kan Twitter tuh kayak corong gitu. Banget kan. Terus ada banyak orang yang ngetek lagi foto di depan ini, ada orang Aceh tuh. Foto di depan ini, depan sekretariatnya partai tersebut. Yang di Acehnya. Di Acehnya. Kan udah se-Indonesia sampai kan segitunya berarti ya. Ngetek ke Dongker gitu. Lagi foto di depan Foto. sekretariat. Jir, kok bisa Ini nemu? baru partai anak muda. Bukan yang itu. Ini baru partai berkarya. Sama kalau pertanyaan saya mah maksudnya kan kita kan saya pribadi kan orangnya visual banget gitu ya. Itu tuh sebenarnya baliho, spanduk itu tuh yang ngedesain tuh siapa sih? Maksudnya kalau ngeliat gini Artistiknya. Delpi kan backgroundnya dari seni rupa ITB. Terus berkecimpungnya setiap hari emang di dunia kreatif gitu. Kenapa kok bisa baliho? Secara gitu doang. general lah ya, maksudnya secara general lah. Kok Secara gitu general aja gitu. Itu sebenarnya udah menunjukkan kalau saya nggak minat kan emang. Karena saya niat saya harus jadi Langsung ya. Saya pikirin itu enggak kan emang nggak saya pikirin. Tapi umumnya kalau di ranah-ranah kayak gitu tuh desain tuh nggak penting. Yang penting tuh ininya aja, kontennya aja. Ada orang ini mau nyalon dari partai ini, orang-orang harus tahu gitu. Yang desain tuh kebanyakan pasti orang percetakannya. Orang setting langsung. Mas cetakin ini sekalian desain. Apalagi di kota kecil, Blitar kan kota kecil ya. Bukan kota kreatif kayak Bandung kan. Wis, Daerah lah ya. Di sana mah gitu-gitu istilah artistik gituan masih nomor sekian lah. Berarti itu juga nggak ada kayak supervisi ke Delpi juga nggak ada. Mas ini baliho ya di sana oke, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba udah ada aja. Udah ada. Tiba-tiba bed. Tapi ketika dulu terjun ke dunia politik itu ada bekal nggak untuk masuk ke dunia politik sebenarnya? Ya, kayak bekal dunia politik kalau di Indonesia tuh yang penting berani deh sama Oke. Oke, itu Delpi 2023 ya, kuat ya. Harus berani dan ada duit. Tapi ada hal-hal yang maksudnya yang jadi ilmu-ilmu yang jadi diserap di maksudnya gini loh. Di dunia misalkan politik, dari dunia kepartaian tuh ada ilmu apa yang bisa diterapkan di Grididas atau sebaliknya gitu. Selama kemarin jadi ketua partai ada nggak? Pasti ada sih. Gimana ya? Apaan cuy ilmunya? Ilmunya tuh gak praktikal, lebih ke ini sih. Saya tuh kan emang orangnya nggak pernah nggak pernah menutup kemungkinan ke apapun ya. Apalagi saya orangnya tuh cukup suka ngobrol sih, meskipun wah kalau Arno mah suka ngobrolnya gila ini sampai pagi. Tapi kalau saya tuh ketemu orang baru tuh masih seneng gitu, apapun. Jadi waktu ngerjain kerjaan partai tuh saya ketemu orang barunya kan banyak kan, dan dari kalangan yang nggak ketebak. Kalau sama orang di sini Mas Manu, Mas Desbi tuh ngobrolnya masih ketebak lah, temennya itu. Kalau ketemu orang-orang yang di partai tuh udah wah, circle-nya jauh aja ya. Jauh tuh saya tuh jadi dapat hal-hal baru. Jadi hal-hal baru yang saya dapat tuh lebih ke hal-hal fundamental terkait pemikiran aja sih. Gimana mereka mandang dunia, gimana mereka cari uang, gimana ini tuh yang akhirnya bisa di adaptasi atau direfleksikan buat jangan dilakuin deh. Oke. Ya sih karena ternyata ya maksudnya
pasti ada sih ya yang nyangkut gitu ilmu-ilmu atau apa mah gitu. Malah main belum banget Mas, soalnya saya nggak pernah ketemu orang-orang itu. Iya, Saya benar. kuliah di seni rupa, Iya. terus juga masih ngeband sama Gede Didas. Orang-orangnya masih sama banget lah. Jadi waktu saya terjun di dunia itu tuh udah yang beneran dunia alien. Oh, oke. Iya. Yang saya nggak tahu sama sekali. Iya, benar-benar. Tapi sempat timbul narasi kalau misalnya emang generasi kita tuh emang harusnya masuk ke dunia perpolitikan, menurut Delpi gimana? Kalau harus sih, bukan harus sih, emang pasti nggak sih? Iya. Orang negaranya kayak gini gitu. Iya. Emang siapa yang mau ngancurin, yang mau bisa. Nah, terus pasti akan ada generasi kita yang maju. Entah itu pun siapapun yang maju, pasti ada angkatan kita yang masuk untuk dunia politik itu pasti ada ya. Pasti ada orang teman-teman SMA saya aja udah banyak. Tapi mungkin maksudnya ini ya, maksudnya bukan dari keluarga yang sudah berpolitik gitu. Ya, Bisa jadi. bisa jadi. Jadi emang dari orang awam kan, Iya. minatnya maksudnya udah ada tujuan memperbaiki negara ini. Ya itunya lah. Iya. Niat baiknya mah ya. Mulia, Memperbaiki, tujuannya mulia ya. Memperbaiki dari dalam cenah ya. Iya. Bisa. Udah sampai dalamnya ya gak tahu ya. Who knows ya. Hasbi nggak ikutan komen ah. Jadi hari ini temanya gila, selama hampir 2 tahun kita siaran, hari ini temanya politik. Tapi memandang 2024 gimana Delpi? Edan. Baru bulan April ya. Udah. Sempat ada obrolan gitu gak sih di partai dulu, ada koalisi-koalisi ini buat 2024 gitu, mengangkat siapa, ngusung siapa? Itu kalau di partai gosipnya mah ngangkatnya Anies Baswedan, tapi kan saya cuma sekedar gosip ya. Jadi nggak tahu lebih lanjut. Kalau diterusin waktu itu Delpi harus jadinya kalau misalkan diterima gitu jadi legislatif itu di mana? Di Blitar berarti. Di ini DPR provinsi. Oh, provinsi berarti. Jawa Timur berarti. DPRD bukan DPRD ya, DPR. DPRD. DPRD. Lebih tinggi dari yang itu ya teman kita ya. Teman kita ya. Kalau jadi juga sih. Kalau jadi. Dapilnya dapil sana Blitar. Jadi Blitar Kediri. Oh iya. Iya sih. Tapi ada kemungkinan nggak setelah kejadian ini terus beberapa lama lagi ketika ada keluarga meminta Delpi untuk masuk lagi nggak? Wah enggak lah. Wah kalau masuk lagi saya lempar sepatu. Lu gak kapok anjing. Goblok anjing. Parin pusing nih berempat. Tapi ini ya, balik lagi nggak apa sih? Bisa nggak apa? Tapi kalian nyadar gak Mas sebenarnya ya Delpi kemarin viral tuh ya gara-gara naiknya sih bertaruh pada api kan. Sadar banget. Sebenarnya. Nah itu gimana maksudnya? Apa maksudnya berarti kalau si Dongker nggak di posisi Nggak bertaruh pada api. nggak meledak gitu, itu kan ada. bakal se-viral ini nggak sih? Kayaknya Tetap aja sih. viral. Maksudnya kan Delpi emang Oh, udah di jalur gedenya juga ya. Situ kan lagi aktif-aktifnya lah 3 tahun belakangan. Iya. Lagi lucu-lucunya ya. Umur 25 lagi lucu-lucunya. Umur 25 kan. Bener. Quarter life crisis bro. Tapi emang kan ada peribahasa, makanya semakin tinggi pohon semakin besar anginnya. Jadi mudah-mudahan kan ini kejadian kemarin tuh jadi makin bikin solid lah si Dongker teh. Amin. Gas terus anjing. Gitu. tapi ini satu pertanyaan sih maksudnya di anak-anak pun maksudnya di sekitaran gitu ya. Ada yang kayak ya udah aja kenapa si Delpi nggak dikeluarin aja? Ini berarti pertanyaan ke Arno. Iya, sempat ada juga kenapa nggak diganti aja gitu. Jadi karena emang apa ya? Kalau aku pribadi sih bakal udah tahu nih konsekuensinya ini di kemudian hari entah kapan gitu. Entah bomnya kapan meledaknya ya. Terus beraktivitas di situ. Iya. Maksudnya aku tahu lah karena sering banget kontakan kan. Oh dia sini, misalnya sering ke Jakarta sini, oh agenda ini gitu. Di luar skena di musik gitu. Terus dan kami bertiga si di Dongker juga tahu bahwa ini teh bukan sesungguhnya si Delpi pengen di sini. Jadi kayak emang apa dari naturalnya Delpi nanti tuh ketika emang ada kejadian dan konsekuensi tuh pasti dia emang pengen memilih hidupnya di sini gitu. Dan kebetulan kejadian kayak gitu. Iya. Jadi kayak misalnya kayak kemarin ada pamflet gitu, langsung keluarin. Nggak ada pikiran ke situ karena udah nakar itu sebelumnya. Kayak gitu sih. Dan ini udah apa ya jadi hal-hal yang emang udah diwajarkan lah sama band gitu. Ini udah kayak urusan keluarga kan susah ya. Iya, betul. Kayak misalnya Kalau aku nyolong 110 juta ya. Ya. nggak boleh gitu. Itu Benton itu. Iya. Iya kayak gitu. Iya. Band 10. Ben 10. Tapi sempat kepikiran nggak dikeluarin?
Enggak sih. Karena apa ya? Karena si Dongker pun banyak yang dibangun lah secara struktural tuh sama Delphi gitu. Iya. Dan Dongker pun sebenarnya naik gara-gara Grididas sebenarnya. Lingkup Grididas tuh jadi punya market yang lebih yang menjual kayak artistiknya, musiknya gitu. Jadi si Dongker teh kebantu lah di situ. Iya. Jadi kayak ya ini tuh yang ngebangun juga Delphi gitu. Jadi kayak dan Dongker kebetulan nggak ada manajemen juga ya. Nggak ada kontrak atau apa, lu keluar lu nggak ada. Tapi dari Arno, Bilal sama Zikri yang paling khawatir tuh siapa yang paling mikirin banget? Mikirin apa nih? Buat Jajan. Delphi apa jajan? Sama-sama aja. Yang paling cuek ada nggak? Ya Yang mencuek Nggak ada sih. karena emang kalian basicnya berempat juga ada temenan lama ya. Dan waktu hari pertama kita kayaknya urgensinya yang ngomongin Konser. Kesehatan mental. Kesehatan. Berak udah belum berak gitu kan. Sampai nahan tuh di sini. Jadi penyakit ya. Kayak waktu hari itu tuh emang langsung mikirin gimana caranya beresin apa yang udah dimulai gitu. Iya, iya. Baru mental habis itu kan. Udah healing tuh sekarang udah sampai sekarang kan healingnya ya udah sebulan ya. apa itu? Kita kan nggak ngapa-ngapain gitu si band tuh. Healing ke gunung kan kemarin ya. Healing ke gunung juga. Kayak Sampai jadi jompo semua. Tapi ada kepikiran ini nggak malah jadi udahlah bubar aja lah. Si Dongker. Ya kalau misalnya emang Jadi nggak ngeluarin Delphi tapi bubar aja lah secara Dongker gitu. Apa ya? Sikap Delphi itu. Karena kan aku habis hari itu aku bilang ini ada 2 jalur yang berbeda, nggak bisa dijalanin dua-duanya. Iya. Gimana caranya? Mana milih gitu. Harus dipilih. Akhirnya dia milih di sini kan. Kalau dia milih di skena lain tadi bubar dong kan. Oh iya. Mending bubar gitu karena ya emang dijalannya bareng Delphi di sini semua materi kayak album nanti juga Delphi yang garap gitu si musiknya. Jadi ya mending diudahin aja karena emang berkontra banget lah. Iya, iya. Tapi si Dongker pernah nge-publish statement gitu gak sih? Itu yang batal konser. Batal konser. Sejauh ini berarti itu ya batal. Pengunduran jadwal konser berarti bukan batal ya. Penguburan jadwal konser sama memberi waktu Delphi ya bilang. Ya, Untuk di ruang buat dia mikir gitu. Oh, itu yang bikin siapa Arno berarti? Itu yang bikin Reno. dari Reno. Reno Surya. Oh, ini Waktu hari Detron. pertama dia ngechat dan minta dan ngasih menawarkan bantuan tuh banyak banget. Untungnya ada orang-orang kayak gitu sih, wah kalau nggak ada makin pusing sih. Iya. Iya. Saya dikasih saran lah Satunya Reno. hari H tuh sama Reno udah bikin statement. Awalnya kan aku udah bikin statement tapi dikirim ke Reno minta masukan. Revisi. Tadinya nggak ada membeli ruang untuk Delphi, jadi kayak pengen nyudutin Delphi gitu kan. Akhirnya dikasih masukan ke sini. Yang ngasih masukan tuh 2 orang, Reno sama Armandani. Oh, Paguyuban. Iya, bukan Jurnalis. Jurnalis itu ya, bukan. Bukan Paguyuban, apa yang sambil ngobrol di warung jamu teh? Orang Mojok dia Mojok. Pojok.com. Armandani itu Iya penulis. Penulis. Yang Armandani Iya, oh, bukan ya. Oh ya, Kobar ini. Oh iya benar. Kemarin dia ya. Pelanggan maternal dia teh suka. Oh iya benar. Iya. Selamat Sampai apa malam. soalnya suka beli double XL terus ini Armandani. Luar biasa. Selamat malam Om Armandani. Sehat selalu Om. Sehat selalu ya. Bantuin bikin ini klarifikasi. Tapi Ano bikin statement sendiri di story-nya. Kalau di story sih fit. Woi, nggak tahu sih. Ya hari itu tuh apa ya? Karena aku bikin statement tuh hari ketiga atau hari ke berapa? Oh pokoknya pas si statement Dongker konser keluar aku juga ini soalnya kan banyak apa ya biar mecah ini aja sih komentar gitu. Iya. Karena semuanya kan negatif bukan negatif ngehujat lah gitu. Menyudutkan Ini dari Delphi ya. sudut pandang teman bandnya nih, aku pengen keluarin aja gitu, kayak ngasih clue aja lah bahwa dia tuh sebenarnya kia. Anjir langsung semangat gitu. Jadi itu juga ngebantu buat Delphi buat band juga sih. Kayak ini Mangkat ada- moral ya sedikit ya. Soalnya nggak banyak lah kayak di akun Dongker tuh cuman 4 lah mungkin ya yang ngasih jangan ini semangat gitu. Sisanya wah mencret lu semua. Wah, anjing. Tapi sempat sampai ada ancaman-ancaman buat nyawa gitu nggak sih, Ada membahayakan gitu. Ada di Twitter yang Yang ke aku juga banyak yang yes, Instagram. di Aslinya? sana juga ada. Wah gila banget mas netizen tuh. Kacau. Sampai yang nyuruh bunuh diri tuh banyak. Oh iya. Banyak. Makanya aku tuh masih bersyukur gitu ya, masih punya kekuatan terus teman-teman yang baik. Asli. Kalau gak ada Arno mah pusing saya kayaknya. Kalau mental orang Coba yang pelukan nggak dulu kuat dong sama kan. Arno, peluk dulu, makasih No. Ya malu. Karena mukanya merah. Malu. Saya belum pernah pelukan mas. Gak punya.
Kekasih pun telah hilang. Oh iya. Oh sampai ada begitu nyerum. Banyak. Wah. Itu yang paling parah tuh yang ngeri banget tuh yang jadi kepikiran banget tuh di komen di Twitter yang di monograf itu loh, yang ngepost. Tapi yang bilang juga banyak gitu. Iya, cuma kan serem ya. Delpi palanya aing beceng, dongker manggung aing lempar molotov, anjing. Tapi itu sempat Teroris ya. kepikiran nggak sama kalian untuk dikasuskan itu kan sebagai ancaman juga Ancaman bisa kena pembunuhan UU kan ITE benar juga ya. sebenarnya. Yang balas kasih pasal tau. Ada yang ngebalas, jadi sebenarnya dari situ banyak yang ngebela gitu. Iya, benar, Santai benar. aja bos atau apa gitu banyak. Ya karena emang jadinya bola saljunya bergulirnya terlalu liar banget ya. Maksudnya kalau misalkan kita fokus ngobrolinnya di situ aja gitu, nggak usah ada Cuman cabang-cabangnya gitu kan. Sekarang sih sebenarnya secara agak ngeblur juga sih terhadap efek domino dari netizen yang emang sebenarnya realnya nanti ngelakuin nggak ya gitu. Itu yang takut sih. Terus kalau gitu persiapan kita apa? Nah itu yang sebenarnya. Nyewa bouncer lah. Bouncer bisa gitu nangkep molotov api panas aja. Maksudnya kalau udah chaos kan susah Pakai ya. O2 lah, pakai O2, pakai O2 armor kan. Atau gitu ya. Duitnya dari mana tuh ya? Kas tongkor langsung nol anjir habis itu goblok anjing aing gak gajian goblok. Anjing itu si Delpi main manggung atau main airsoft gun. Tapi itu sempat kepikiran gak sih bahwa nanti pas mengantisipasinya ketika misalnya manggung lagi tiba-tiba ada suara-suara belakang kayak oh anjing, Nah, itu sih. dongkar gitu-gitu sekalian mempersiapkan itu nggak? Aku kepikiran dikit sih paling. Aku juga kepikiran sih, cuma akhirnya ini beberapa yang nawarin tuh masih di taraf yang apa ya? Konser proper. Konser bentuknya maksudnya festival atau festival yang tetap festival tapi ada kecil gitu masih. Jadi nggak ada yang ini nawarin di gigs kolektif atau Iya. Belum sejauh ini ya berarti. Tapi bukannya sereman di festival ya dibandingin gigs kolektif ya? Seringnya di kolektif sih kemarin-kemarin. Serem. Seremnya. Oh, seremnya. Lebih serem di Kalau aku festival kan? bayangnya tuh takutnya malah kalau acara yang tiketnya terjangkau. Oh, nggak ada penyaringan filter ya. filter ya. 20.000 nih buat melempar tai Tapi pasti sih ada yang kayak gitu. Maksudnya karena kami pengalaman lagi main di mana ya? Jakarta gitu. ada yang teriak deh. Ada yang teriak, dia jelek-jelekin The Jensen. Oh. Jensen anjing. Gitu-gitu. Wah, Jangan gitu. kok aku langsung bilang, "Wah, jangan gitu. Kenapa bilang gitu?" Iya. Nah, gitu jadi kayak takutnya pasti ada sih ya nanti kayak gitu kita ngapain ya gitu. Paling ya nyiapin senyuman aja. Ada aku pakai topeng ya. Buka. Kalau kan topengnya nanti pakai senyum aja no. Nah, Jahitnya Joker. Joker. Jomblo keren. Zombie ya, zombie. Jomblo bingung. Zombie.